开！苏长老，这东西还是留给你们解决吧。 Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas bocoran alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan membawakan bocoran alur cerita BTTH, Season 5, Episode 40. Tapi berhubung ini adalah alur cerita yang Donghua aslinya sendiri baru akan rilis tanggal 16 nanti, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama. Begitupun dengan alur cerita serial aslinya, yang bisa saja, akan ada sedikit perbedaan pada saat tayang nanti. Dan gak usah banyak spoiler di awal, mending yuk, kita masuk ke alur ceritanya. Pada cuplikan akhir episode 39, kita sudah menyaksikan, Xiaoyan yang telah dilahap oleh si piton api, yang secara langsung membawanya ke dalam dunia magma. Di dalam dunia tersebut, tampak Xiaoyan yang tidak sadarkan diri telah terbungkus oleh api surgawi milik Yao Lao. Jika bukan karena perlindungan dari api surgawi ini, mungkin saja Xiaoyan telah terbakar menjadi abu. Sampai tak terasa, setelah setengah bulan terbaring tidak sadarkan diri, tiba-tiba Xiaoyan terbangun, karena merasakan panasnya suhu di tempat tersebut. Saat mulai membuka matanya, Xiaoyan seketika terkejut, saat melihat aliran magma yang tak terhitung jumlahnya, yang mengalir dengan perlahan. Di mana aku? Gumam Xiaoyan, yang tampak mulai waspada. Di saat yang sama, Yao Lao berkata dengan nada suara lemah. Xiaoyan, saat ini kita berada di dalam perut piton surgawi, dan dia telah menyegel kita di tempat ini. Dan hari-hari sebelumnya, piton api surgawi itu telah berusaha untuk memurnikan inti api teratai hijau di dalam tubuhmu. Dan selama periode itu, aku telah menggunakan api surgawi tulang dingin untuk melindungimu. Namun karena itu semua terlalu melelahkan, jadi kemungkinan, aku tidak mungkin bertahan lebih lama lagi, dan jika saat itu tiba, maka kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, ucap Yao Lao yang cemas karena merasa sangat lemah. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan pun kaget dan baru menyadari, bahwa saat itu tubuhnya ditutupi oleh lapisan api berwarna putih pekat. Namun, meskipun telah dilindungi oleh api surgawi tulang dingin, Xiaoyan masih dapat merasakan suhu panas yang menakutkan. Di sela itu Xiaoyan berkata, "Guru, jadi apa yang bisa aku lakukan agar dapat keluar dari tempat ini?" Mendengar ucapan itu, Yao Lao pun menarik nafas dalam-dalam, sembari berkata, "Mungkin, jika aku dapat memulihkan kekuatanku sampai kondisi puncak, aku mungkin bisa membuka segel dari piton api surgawi. Namun jika sebelum itu piton api melepaskan api di sekitarnya, kemungkinan kamu akan segera tertelan oleh magma panas ini. Karena meskipun kamu memiliki api surgawi, namun itu tidak mungkin mendukungmu untuk dapat keluar dari tempat ini." Mendengar ucapan itu, Xiaoyan pun berkata, "Kalau begitu kita hanya bisa menunggu untuk mati," ucap Xiaoyan yang merasa tidak berdaya, saat mengingat, masih ada banyak hal yang perlu dia lakukan di luar sana. Mulai dari balas dendam atas penghinaan klan Xiao, dan mencari ayahnya yang hilang. Mengingat hal itu, Xiaoyan pun berkata, "Tidak, aku tidak bisa mati di sini," ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan itu, Yao Lao pun tertawa pelan sembari berkata, "Anak kecil, kamu selalu bisa membangkitkan semangat juang seperti itu. Dan oleh karena ini, maka aku akan membantumu, bahkan jika aku harus mengambil risiko. Dan satu hal yang harus kamu ingat, api surgawi tulang dingin yang saat ini melindungimu, mungkin hanya dapat bertahan selama 3 hari. Dan setelah 3 hari itu, mungkin gurumu yang tua ini akan tertidur karena kelelahan, dan aku sangat berharap, ketika aku bangun nanti, masih dapat melihatmu dalam keadaan hidup." Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun mengatupkan giginya sembari berkata, "Guru, jika saat itu tiba, maka tidurlah dengan tenang, karena bagaimanapun aku pernah berjanji pada guru, bahwa aku akan memurnikan tubuh yang dapat menampung roh guru. Jika itu semua belum terwujud, bagaimana aku bisa menyerah dan mati di tempat ini, ucap Xiaoyan.
Sesaat setelah berbicara, Xiao Yan pun langsung duduk bersila, dan mengeluarkan platform teratai api surgawi lalu duduk di atasnya. Sesaat setelah merilis teratai api surgawi, perlahan-lahan Xiao Yan mulai merasakan panasnya suhu di sekitar yang mulai berkurang. Karena ternyata, teratai api miliknya cukup efektif untuk meredam suhu panas di sekitarnya. Di saat yang sama Yao Lao berkata, "Oh, aku lupa, bahwa kamu masih memiliki harta karun ini. Dengan teratai api ini, kemungkinan kamu dapat keluar dari tempat ini. Jika saat aku tertidur dan kamu merasa tidak dapat bertahan, maka kamu dapat mengkonsumsi pil roh tanah, yang awalnya, pil ini seharusnya digunakan untuk memurnikan api hati yang jatuh. Tapi jika dilihat situasi saat ini, aku pun tidak dapat memastikan, entah kamu yang dapat memurnikan api hati si piton api atau sebaliknya," ucap Yao Lao. Mendengar ucapan itu, Xiao Yan pun tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai menyerap energi afinitas api di sekitarnya, untuk memulihkan tubuhnya, yang telah melemah setelah pertempuran besar sebelumnya. Melihat hal itu, Yao Lao pun menarik nafas lembut sembari berkata, "Anak kecil, mungkin ini adalah cobaan yang harus kamu lalui. Saat ini aku memiliki firasat, bahwa jika kamu berhasil melarikan diri dari tempat ini, maka kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat," gumam Yao Lao. Di sisi lain, tepatnya di halaman Akademi Dalam, yang semula porak-poranda akibat pertempuran, secara bertahap mulai dibenahi, dan menara penyempurnaan Ki pun kembali dibuka untuk berlatih, karena tempat itu masih memiliki efek yang dapat meningkatkan kecepatan latihan. Tentunya, hal seperti ini membuat semua orang termasuk Suqian, menjadi sangat gembira. Namun, ketika mereka mengingat bahwa ada seorang pemuda yang mungkin telah berubah menjadi debu di bagian dalam menara, hati yang gembira itu kembali tertutup oleh lapisan kesedihan. Karena meskipun pertempuran besar itu sudah berakhir, namun nama pemuda itu sudah seperti jejak yang sulit dilupakan oleh semua orang. Seperti yang pernah dikatakan Suqian, mungkin setelah bertahun-tahun, ketika para siswa lulus dan menjadi orang yang kuat di suatu daerah, mereka mungkin masih mengingat pertempuran yang mengguncang bumi, yang meletus di Akademi Dalam. Yang dimana saat itu, sosok pemuda inilah, yang telah menyelamatkan semuanya. Di sisi lain, meskipun fraksi Pan Get saat ini dikelola oleh Wu Hao dan Wu Jia, namun keduanya tetap menduduki posisi sebagai wakil pemimpin. Dan setiap ada anggota baru yang memasuki Pan Get, mereka akan langsung diberitahu dengan jelas, bahwa pemimpin sebenarnya dari Pan Get adalah pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh akademi, yaitu Xiao Yan. Di sisi lain, tepatnya di lantai ke-8 dari Menara Pemurnian Qi, tampak Suqian beserta sekelompok sesepuh yang memegang posisi tinggi di Akademi Dalam berkumpul di sana. Saat itu Suqian berkata, "Apakah kalian sudah menyelidiki latar belakang para ahli dari wilayah sudut hitam yang berpartisipasi dalam serangan di Akademi Dalam?" tanya Suqian, dengan mata yang menatap ke arah pintu hitam. "Ya, kami telah menyelidiki semuanya dengan jelas," ucap para sesepuh. Mendengar ucapan itu, Suqian pun berkata, "Berikan instruksi dan kumpulkan semua orang, dan dalam waktu 1 bulan, kita akan pergi mencari mereka satu persatu, dan membalas penghinaan terhadap Akademi Dalam secara perlahan," ucap Suqian. "Ya ketua," sahut semua sesepuh, yang menanggapi secara serempak. Tampak saat itu, kemarahan melintas di mata mereka. Karena bagaimanapun, kabar tentang serangan diam-diam oleh para ahli dari wilayah sudut hitam, saat ini telah menyebar ke seluruh benua. Jika mereka tidak membalas, bagaimana Akademi Jianan akan bertahan di masa depan? Di sela diskusi itu, tiba-tiba Suqian mengangguk perlahan dan berkata, "Apakah menurut kalian saat ini dia masih hidup?" tanya Suqian, yang membuat semua orang saling pandang, tetapi tidak ada yang berani membuka mulut. Karena bagaimana mungkin, seseorang yang telah ditelan oleh piton api, dan diseret jauh di bawah tanah masih dapat bertahan hidup. Sesaat setelahnya, karena tak ada yang berani bicara, Suqian pun menghela nafas lembut sembari berkata, "Beberapa waktu lalu aku mendengar, bahwa saudara kedua Xiao Yan pernah datang ke Akademi Jianan, lalu setelah itu, dia tampaknya pergi ke wilayah sudut hitam. Jadi sekarang kirim seseorang untuk menyelidiki dan diam-diam melindunginya. Perlakukan itu untuk membalas kebaikan anak kecil itu," ucap Suqian, lalu pergi meninggalkan ruang pertemuan. Mendengar ucapan Suqian, semua sesepuh menghela nafas, sembari melihat ke arah pintu hitam pekat, sebelum mereka perlahan membalikkan tubuh untuk pergi. Ketika mereka pergi,
tidak ada dari mereka yang tahu, bahwa pada kedalaman yang tidak diketahui di bawah kaki mereka, ada seorang pemuda yang perlahan mulai melemah, akibat dari siksaan suhu panas yang ekstrim, efek dari si piton api yang mencoba untuk memurnikan tubuh Xiaoyan. Di sela itu Yao Lao berkata, "Anak kecil, saat ini aku sudah mencapai batasku," ucap Yao Lao, sembari mendesah pelan lalu kembali berkata, "Dalam beberapa menit lagi, kamu harus menggunakan kemampuanmu sendiri untuk memblokir penyempurnaan dari si piton api. Dan aku berharap, semoga kamu bisa bertahan," ucap Yao Lao. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan tampak tersenyum pahit dan berkata, "Baiklah guru, terima kasih karena selama ini guru telah melindungiku. Dan aku berjanji, akan melakukan apapun yang aku bisa, dan sisanya serahkan saja pada takdir," ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan itu, Yao Lao hanya bisa diam, karena dia jelas tahu, bahwa tidurnya kali ini mungkin merupakan perpisahan yang panjang. Sesaat setelahnya, tampak nyala api hijau, yang samar muncul seperti sepasang mata yang mengandung keserakahan saat melihat ke arah Xiaoyan. Melihat hal itu, Yao Lao pun berkata, "Anak kecil persiapkanlah dirimu, dan saat ini, kehidupanku bergantung padamu," ucap Yao Lao, yang perlahan-lahan mulai menghilang. Saat itu Xiaoyan jelas merasakan, saat kesadaran Yao Lao akan benar-benar menghilang, tiba-tiba energi yang kuat keluar dari tubuh Xiaoyan. "Guru, murid ini berjanji tidak akan mengecewakanmu," ucap Xiaoyan yang jelas mengerti, bahwa saat itu Yao Lao telah meminjamkan seluruh kekuatannya yang tersisa, hingga membuat tubuh yang bersembunyi di dalam cincin mulai jatuh dan tertidur. Setelah mengambil alih pekerjaan Yao Lao dan berjuang sendiri, Xiaoyan akhirnya mengerti, betapa hebatnya kelelahan dari efek dari bersaing dengan si piton api. Meskipun teratai api surgawi dan api suci tulang dingin adalah api surgawi perlindungan, namun efek yang diterima oleh Xiaoyan dari kedua api itu sangat berbeda. Di sela itu terlihat, Xiaoyan dengan paksa menekan rasa sakit yang menyayat, ia pun segera menelan pil pemulihan energi, sembari bergumam. Sungguh tidak terduga, betapa menakutkannya tekanan dari inti api surgawi ini. Tidak heran, bahkan guru pun sangat takut akan hal itu. Namun menurut tingkat kelelahan ini, aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan selama seminggu, dan hanya bisa berharap ada keajaiban yang datang, ucap Xiaoyan, yang mulai tampak putus asa, namun tetap berjuang untuk menekan inti api surgawi. Pada saat tertentu, tiba-tiba Xiaoyan terbangun dengan kondisi setengah sadar, saat merasakan gelombang perasaan dingin mengalir dari tangannya. Tepat saat membuka mata, Xiaoyan pun mulai tersenyum bahagia, saat melihat si ular mungil yang berada di lengannya. Namun, seketika hati Xiaoyan tiba-tiba melonjak, saat melihat mata ular kecil yang saat itu sedang berusaha menekan Ratu Medusa yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Dan dalam hal ini, Xiaoyan tidak memiliki solusi dan hanya bisa melihat pertarungan yang berlanjut selama hampir 10 menit. Lalu setelahnya, tiba-tiba cahaya 7 warna cerah melonjak keluar dari si ular mungil itu, dan tergantikan dengan sosok Ratu Medusa, yang dalam pembahasan novelnya, sang Ratu Gemoy ini muncul dalam keadaan tidak berpakaian, membuat Xiaoyan yang melihat itu mulai berimajinasi kemana-mana. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua BTTH Season 5, episode 40. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.